Ya, persilakan. Nuril, buka mute-nya. Nuril. Nuril namanya, M. Nuril, ya. Persilakan. Tadi hasil tontonannya. Halo. Nuril dengar suara saya? Halo. Nuril dengar suara saya? Halo, Nuril. Halo, yang lain, coba. Farah, apa tadi yang dilihat dari saya tadi, dari video tadi? Yaitu pengertian dari pendapatan nasional, konsep pendapatan nasional, dan rumus pendapatan nasional. Adapun manfaat dari pendapatan nasional itu sendiri, Pak. Kita ya. Oke. Ya. Coba saya ngeliat ketua kelasnya ini. Tadi apa yang ditonton ketua kelas? Dari video itu. Halo, ketua kelas. Oke, Bapak. Apa tadi yang dari tonton dari video itu? Yaitu tentang pendapatan nasional, Bapak. Apa isinya yang dari pendapatan nasional itu? Itu tentang masalah nilai output akhir suatu negara semua barang dan jasa selama 1 tahun, Bapak. Yaitu hitungan kumpulan semua selama 1 tahun, Bapak. Seperti itu. Ya. Terus apa lagi? Yang siapa dilihat tadi? Cuma pembahasan itu aja dulu, Bapak. Saya yang pahami, Bapak. Yang paham. Yang lain belum paham. Belum masih, lihat apa Bapak. belum lihat apa belum dilihat, paham? Bapak. Tadi paketnya belum dilihat, Bapak. Oh iya, belum habis duluan ya. Iya. Oke. Kemudian apa nih? Saihan ya, apa Saihan tadi yang dilihat Saihan? Sihan, Bapak, Sihan. Sihan, mohon maaf ini. Ya. Sihan, Bapak. Ya, silakan Sihan. Apa tadi tontonannya Sihan? Di dalam videonya itu ada konsep dasar pendapatan nasional, ada metode pendekatan nasional, pendapatan nasional. Lalu ada juga manfaat dari konsep perhitungan pendapatan nasional. Ya, baguslah berarti. Sebelum saya ini membahas, ada pertanyaan dari teman-teman ini, karena ada yang melihat, ada yang tidak lihat. Saya lihat yang cewek-cewek aja ini dulu. Fauzia, apa Fauzia? Isinya Fauzia. Apa Fauzia? Coba bagaimana jelaskan tentang konsep metode atau cara-cara menghitung pendapatan nasional. Satu saja yang sampean ingat dari yang 3 metode itu. Mohon maaf Bapak, saya belum melihat dari tadi, saya masih ini bantu-bantu orang tua, jadi belum sempat melihat. Ntar lagi saya melihat. Subhanallah. Nurul Masyrurah ya nih. Ya. Nurul Masyrurah. Coba jelaskan tentang teori tentang pendapatan nasional bruto ini, Nurul. Apa konsep pendapatan bruto Nurul? Halo, Nurul. Halo, Nurul. Dengar suara saya, Nurul. Halo, Nurul. Coba Yuyun aja, kelihatannya ada masalah dengan HP-nya. Ya, siapa ini? Yang masih bergerak. Nada aja. Ini kelihatannya Nada aktif ya. Nada, coba terangkan tentang konsep pendapatan nasional ya, pendapatan nasional dengan pendapatan bruto Nada. Pendapatan nasional ya, Pak? Ya, dengan konsep pendekatan ini, pendapatan nasional bruto. Oh, itu pendapatan nasional bruto. Ya, GNP lah biasanya disingkatnya menjadi GNP. Gross National Product. Oh iya. GNP adalah jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun, Pak. Kalau kita ngambil contoh, gimana kira-kira? Contoh konkretnya kira-kira Nada. Apa? Contoh? Iya kira-kira Nada. Contoh maksudnya?
Ya penjelasannya dari definisi tadi itu Nada kira-kira. Kalau ya aplikasinya lah coba bagaimana Nada? Pak. Saya bingung masih. Oh kita ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabat ikhwan akhwat fillah, kita akan membahas tentang pendapatan nasional baik dari sisi definisinya atau dari konsep dasar, kemudian metode penghitungan pendapatan nasional, kemudian manfaat memahami tentang pendapatan nasional, kemudian kita bicara tentang pendapatan nasional dalam konsep ekonomi Islam, dan juga tentang sumber-sumber pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, mungkin kita nanti pembahasan tidak lama, saya ingin dipercepat, karena pada dasarnya teman-teman sudah melihat di video itu dengan tuntas. Cuman ada yang tadi karena sibuk bantu orang tua, maka tidak sempat melihat. Maka mungkin kita akan mendiskusikan sebagai bahan diskusi untuk berikutnya. Nanti kita mengharapkan nanti ada dialog setelah ini yang kesempatan tadi nonton untuk mendalami materi dan menonton supaya bisa memberi pemahaman awal untuk pemahaman dari video yang nanti akan memberikan tanggapan. Kita akan mulai daripada definisi pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional di sini itu diartikan ya nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam 1 tahun. Jadi yang disebut pendapatan nasional itu adalah total semua yang dihasilkan oleh negara ini, baik itu berupa barang maupun jasa dalam tahun anggarannya. Jadi dalam pemahaman dalam pendapatan nasional bukan dari bulan Januari sampai Desember, tapi bisa jadi antara bulan Agustus sampai Juli. Misalnya Indonesia itu dalam menghitung pendapatan nasional itu dimulai dari bulan Agustus sampai bulan Juli. Maka sampai akan melihat laporan yang dibaca oleh Presiden Republik Indonesia itu pada tanggal 16 Agustus itu merupakan membaca laporan pendapatan nasional selama 1 tahun. Dan beliau itu akan pidato dengan waktu yang lama, berjam-jam biasanya, baik dibaca sendiri atau dibaca wakil presiden atau menteri, tapi biasanya dibacakan sendiri pidato itu menjelaskan satu persatu, mulai dari pendapatan misalnya masalah kayu, misalnya tekstil dan lain sebagainya itu dibahas dengan tuntas oleh pemerintah itu pada waktu itu. Maka kita akan melihat dengan rinci laporan dari pemerintah tentang pendapatan nasional. Mulai juga Megas akan dibahas berapa selama 1 tahun itu. Misalnya juga pangan, beras, berapa yang diproduksi, itu dibahas secara tuntas. Itu menghitung pendapatan nasional selama 1 tahun. Dan negara lain mungkin diawali dari bulan misalnya Mei sampai tahun berikutnya, itu misalnya bulan Februari misalnya. Contoh Indonesia misalnya, kita mulai penghitungan pendapatan mulai Agustus 2019, kemudian sampai akhir misalnya bulan Juli 2020. Atau nanti yang akan berikutnya dari bulan Agustus 2020 nanti akan dilaporkan pada tahun 2021. Itu dilaporkan, itu berupa barang atau berupa jasa misalnya. Seperti misalnya transportasi misalnya yang dilakukan oleh pemerintah atau dilakukan oleh masyarakat misalnya, yakni perusahaan-perusahaan transportasi yang dikelola oleh swasta, atau itu berupa seperti misalnya lembaga kursus misalnya, atau seperti pengiriman kayak pos misalnya, atau yang dikelola oleh pemerintah, atau tiki misalnya yang dikelola oleh
itu dilaporkan selama 1 tahun. Itu kita akan menghitung pendapatan nasional semacam itu kalau kita bicara tentang pendapatan nasional. Nah, yang berikutnya kita akan belajar tentang konsep pendapatan nasional. Kalau kita bicara pendapatan atau bicara konsep pendapatan nasional itu ada 6 konsep. Maka konsep yang pertama itu adalah produk domestik bruto atau disingkat menjadi GDP yang dari bahasa Inggrisnya itu gross domestic product. Jadi gross domestic product. Jadi kita akan menghitung produk domestik bruto. Kemudian berikutnya akan menggunakan konsep pendapatan dengan menggunakan produk nasional bruto yang disingkat menjadi GNP, itu kepanjangan dari Gross National Product. Kemudian yang ketiga kita menggunakan konsep produk nasional neto, kemudian disingkat menjadi NNP yang Net National Product. Kemudian yang keempat ini pendapatan nasional neto yang disingkat menjadi NNI atau Net National Income. Kemudian yang kelima itu pendapatan perseorangan atau personal income. Kemudian singkat menjadi PI. Kemudian yang terakhir itu pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, jadi konsep pendapatan nasional itu ada 6. Nanti yang digunakan cara penghitungan pendapatan nasional seperti apa, maka setelah ini kita akan membahas satu persatu dari 6 metode itu dalam menghitung pendapatan nasional. Ya, jadi nanti kita akan memahami satu persatu ketika kita akan mengikuti secara terperinci dari semua metode yang kita tawarkan itu. Karena ketika kita ini sudah memahami satu persatu, lalu kita akan mudah memahami tentang teori pendapatan nasional itu, tentang konsep pendapatan nasional itu. Maka itu kita perlu diikuti tentang teori pendapatan nasional secara terperinci gitu ya. Nah, kita akan mulai dari yang pertama tentang produk domestik bruto atau dalam bahasa Inggrisnya itu gross domestic product yang disingkat menjadi GDP. Apa itu GDP itu? Yaitu merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Jadi kalau model penghitungan yang pertama atau konsep penghitungan pendapat yang pertama itu dengan menggunakan GDP itu akan menghitung apa saja yang diproduksi di negara itu, baik berupa jasa maupun barang, baik diproduksi oleh penduduk asli negara itu atau dia itu warga asing atau investor yang menginvestasikan dananya. Contoh konkretnya misalnya Indonesia. Maka apa produksi di Indonesia itu dihitung, mulai misalnya bahan-bahan pertanian dihitung keseluruhan selama 1 tahun. Kemudian misalnya itu migas dihitung selama 1 tahun. Kemudian tambang dihitung selama 1 tahun. Misalnya kemudian elektronik itu juga dihitung 1 tahun. Itu dihitung. Yang diproduksi di Indonesia. Itu yang berupa barang. Atau berupa jasa misalnya seperti transportasi, kemudian jasa pengiriman, kemudian jasa komunikasi, dihitung semua. Baik itu yang memproduksi itu orang Indonesia asli atau warga asing yang investasi di Indonesia. Itu yang disebut namanya konsep pendapatan nasional dengan pendekatan produk domestik bruto atau gross domestic product. Nah, kemudian GDP itu kita melihat rumusnya itu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri atau DN dan pendapatan asing luar negeri. Itu dihitung.
Pokoknya dihitung di yang diproduksi di Indonesia itu dihitung semua. Itu yang disebut namanya produk domestik bruto. Jadi apa yang diproduksi di dalam negara itu, baik itu dilakukan oleh warga asli atau warga negara asing. Nah, kemudian yang kedua kebalikannya, yakni produk nasional bruto atau gross national product yang disingkat menjadi GNP. Apa itu? Adalah nilai produk baik barang maupun jasa kemudian yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Nah, kita ini akan dihitung semua yang diproduksi oleh warga negara itu, baik diproduksi di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, itu yang pendekatan namanya produk nasional bruto. Contohnya begini, misalnya warga Indonesia memproduksi misalnya itu tekstil, yang diproduksi di Indonesia itu dihitung. Atau ketepatan dia buka pabrik di Malaysia juga dihitung, itu pendapatan nasional. Atau ternyata masih punya dia juga pabrik misalnya itu di Amerika, juga dihitung itu pendapatan nasional. Selama yang dia itu yang menghasilkan itu warga negara, baik itu dilakukan di dalam negeri atau luar negeri, itu dihitung pendapatan nasional. Nah, seperti contoh tadi misalnya warga Indonesia dia itu misalnya mendirikan pabrik alat elektronik yang didirikan di Indonesia, itu ikut pendapatan nasional. Ternyata juga punya cabang dia perusahaan misalnya itu ada di Vietnam, juga dihitung itu pendapatan nasional. Ternyata punya cabang lagi misalnya di Arab Saudi, maka dihitung pendapatan nasional. Nah, itu kebalikan yang pertama. Kalau yang pertama tadi itu apa-apa yang diproduksi dalam negeri, baik itu produksi oleh warga negara itu atau warga asing. Itu. Tapi sebaliknya kalau GNP itu yang diproduksi oleh warga negara itu baik dikerjakan di dalam negeri atau di luar negeri. Maka rumusnya itu GNP sama dengan pendapatan WNI warga negara Indonesia itu dalam negeri atau pendapatan WNI luar negeri. Dikurangin pendapatan asing dalam negeri. Jadi kalau umpamanya ternyata ada asing yang buka pabrik di negeri itu, maka itu tidak dihitung pendapatan. Itu dalam konsep produk nasional bruto. Jadi kita bisa melihat secara rinci bagaimana kita itu cara menghitungnya itu berbeda. Jadi kalau negara itu misalnya tuh negara-negara produsen yang banyak menciptakan suatu produk, maka lebih banyak menggunakan GNP. Misalnya kayak Jepang, misalnya kayak Korea, misalnya itu menggunakan GNP. Karena dia yang dihitung apa yang diproduk oleh warga negara, baik itu misalnya di Jepang sendiri atau di negara lain, misalnya di Indonesia, di Malaysia, misalnya atau di Arab Saudi dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Tapi negara-negara yang bukan produsen, tapi negara-negara yang biasa menerima investasi dari luar, maka itu akan menggunakan GDP. Menggunakan GDP itu dia akan melihat sejauh mana dan seberapa barang-barang diproduksi dalam negeri itu, baik diproduksi oleh warganya atau oleh warga lain selama di Indonesia itu maka kita ini akan melihat produk, tapi penggunaannya jelas beda cara menghitungnya sesuai dengan bentuk negara dalam pendapatan nasionalnya. Maka berikutnya kita yang ketiga akan belajar tentang produk nasional itu atau NNP, Net National Product. Nah, kita akan melihat ya apa katanya itu adalah produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang modal. Nah, jadi contohnya begini. Kita ini dihitung semua produksi yang dihasilkan oleh negara itu, baik pendekatannya itu GDP atau GNP, itu dihitung. Berapa secara kotor berapa. Nah, kemudian setelah itu dia itu misalnya itu mulai dihitung alat-alatnya itu. Makin lama makin kurang. Contohnya begini.
Nah, Indonesia ini punya misalnya menghasilkan gula dari tebu, kemudian menghasilkan misalnya padi dan sebagainya. Itu keseluruhan. Nah, kemudian alat produksi ini kan makin lama makin mengurang hasilnya dan penghitungannya makin rendah karena mungkin ada yang harus diperbaiki mungkin atau ada barang yang sudah aus yang harus diganti. Nah, itu dihitung dulu pendapatan secara umum yang kotor tadi berdekatan GNP atau GDP, kemudian setelah itu dihitung dengan pengurangan kebutuhan yang dihasilkan itu, apa yang diperlukan untuk membiayai penyusutan alat produksi itu. Itu kalau menggunakan pendekatan NNP. Nah, maka rumusnya itu NNP sama dengan GNP dikurangin D. Artinya depresiasi penyusutan barang modal. Itu rumusnya yang ditawarkan dalam produk nasional itu atau NNP. Nah, kemudian kita berikutnya akan mengenal pendapatan nasional neto atau NNI ya. Net National Income. Apa itu isinya? Maka itu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, jadi kita dihitung yang didapatkan oleh orang, yang dimiliki oleh orang. Umpamanya dia itu baik sebagai karyawan, dia akan mendapatkan uang, atau dia ketepatan misalnya sebagai seorang PNS juga dapat uang. Atau dia itu misalnya itu uangnya investasi di bank lalu dia mendapatkan bagi hasil kalau letakkan di bank syariah atau dapat bunga yang di konvensional, semuanya dihitung itu secara bersih setelah kemudian dia itu dipotong dengan membayar pajak tidak langsung, maka itu disebut namanya NNI atau pendapatan nasional neto. Nah, berikutnya kita akan masuk pendapatan perseorangan. Nah, atau personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, masuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Nah, jadi kita menghitung apa yang didapatkan oleh orang. Oh, dia pendapatannya misalnya hasil untung berbisnis per individu dalam penduduk masyarakat, atau hasil karena dia itu menyimpan uangnya di bank atau mendeposito uangnya, maka dihitung semua itu sebagai pendapatan individu. Yang itu nanti setelah dihitung keseluruhan, maka dihitung sebagai konsep pendapatan nasional. Maka di sini ini rumusnya PI sama dengan NI, kemudian dikurangin pajak perusahaan atau dikurangi iuran atau laba ditahan dan sebagainya. Ini gambaran-gambaran tentang model yang kelima. Kemudian model yang keenam, kita pendapatan yang siap dibelanjakan. Ya, disposable income ya. Apa pendapatannya? Adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa, konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Jadi hampir sama dengan yang nomor 5 ya, yaitu kita, tapi ini yang betul-betul real, betul-betul uangnya itu ada untuk yang mau dibelanjakan itu betul-betul ada. Baik itu digunakan untuk dibelanjakan, kalau ada sisanya dipakai untuk investasi. Kalau tadi yang kelima itu bisa jadi barangnya uangnya belum ada, tapi sudah ada penghitungan. Tetapi kalau ini betul-betul ada, gitu. Kalau pendapatan yang siap dibelanjakan, maka rumusnya DI sama dengan PI kurangin pajak langsung. Jadi bedanya kalau tadi itu PI pajak tidak langsung, tapi kalau DI itu pajak langsung saja bedanya. Oke. Nah, ini kita sudah tahu tentang 6 konsep pendapatan nasional. Maka karena itu berikutnya kita jadi penting untuk kita belajar manfaat dari penghitungan pendapatan nasional ini supaya kita lebih paham lagi secara rinci. Itu paling tidak ada 9 ya.
Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Jadi kita dengan penghitungan ini, maka ketemukan dalam 1 tahun pendapatannya berapa triliun. Kemudian dibagi dengan jumlah penduduk setempat, maka nanti dihitung rata-rata. Maka berarti ini tahu bahwa negaranya itu makmur. Kalau ternyata per kapita misalnya ketemu misalnya $1, $20, atau $100, atau $1000 dan sebagainya, ketemu dia itu tentang tingkatan kemakmuran suatu negara ketika dia itu menggunakan perhitungan pendapatan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Kita akan mengevaluasi, akan meneliti, akan mengoreksi tentang kinerja, tentang usaha, tentang kesungguhan atau perkembangan ekonomi itu dengan skala tertentu. Contohnya kita melihat 3 tahun yang terakhir. Umpamanya ada suatu negara A misalnya. pendapatan pada 2018 dia itu dalam 1 tahun mendapatkan pendapatan negara 50.000 triliun dengan penduduk negaranya misalnya 50 juta. Nah, ternyata 2018 dia naik pendapatannya menjadi 120. Kemudian setelah 2019 naik pada 2000 menjadi 140. Nah, setelah 2020 mencapai misalnya itu nambah lagi dan seterusnya. Itu kita ketemu gitu berarti naik turunnya itu mengevaluasi. Nah, sebaliknya turun, ternyata tahun ini mengadakan 100.000 triliun. Nah, ternyata berikutnya turun hanya menjadi 10.000 triliun misalnya dan sebagainya. Itu berandai-andai saja gitu lah ya. Nah, itu untuk melihat bahwa ternyata dengan kita menghitung pendapatan kita tahu tentang kinerja. Yang ketiga itu mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Nah, kita akan melihat perubahan berkala, apa naik atau turun. Kayak tadi misalnya, kalau ternyata dia pendapatan nasionalnya itu misalnya di satu negara itu pada 2018 itu hanya mendapat misalnya 2.000 triliun. Nah, kemudian setelah 2019 ketemu 1.500 triliun. Berarti turun. Kita akan melihat. Ternyata pada 2010 naik menjadi 2.500 triliun. Berarti itu naik. Gitu. Jadi kita nggak lihat kita itu tentang perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Kemudian yang 4, memudahkan dalam membandingkan kerja ekonomi dari setiap sektor. Nah, kita akan melihat di suatu negara itu ekonominya yang bagus di bidang apa? Di bidang tambang, dari migas, dari kayu, dari pangan. Kita ketemu di mana yang kinerjanya bagus atau ekonominya itu menyumbang banyak terhadap pendapatan negara, kita akan tahu. Kemudian yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Nah, kita kalau melihat misalnya pendapatan nasional kemudian dibagi rata dengan jumlah penduduk, maka akan tahu pendapatan penduduk itu per kapita. Berarti kalau tinggi berarti kesejahteraannya tinggi, kalau ternyata rendah berarti kesejahteraannya itu rendah dengan menghitung pendapatan itu. Kemudian yang ketujuh itu karena kita akan melihat tentang sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antara negara. Kemudian yang ke-8 sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Kita akan melihat tadi itu bagaimana pertumbuhan naik atau turun atau plus dan sebagainya. Kalau memang plus tinggi atau tidak, rendah atau tinggi. Nah, kemudian yang terakhir sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Kita akan menghitung itu. Oke. Itu jadi manfaatnya itu ada 9. 1, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 2, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. 3, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. 4, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Kemudian 5, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat suatu negara. 6, sebagai perbandingan kinerja antar negara. 7, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. 8, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi
dari waktu ke waktu, dan terakhir sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Nah, maka karena itu setelah kita itu mengetahui tadi manfaat penghitungan pendapatan nasional itu, maka kita jadi penting membahas berikutnya tentang metode penghitungan pendapatan nasional. Nah, kalau kita diambil garis besar itu ada 3 ya, kalau kita diambil garis besar ya. Nah, kita melihat yang pertama metode pendekatan nilai produksi. Kemudian yang kedua metode pendekatan pendapatan. Kemudian yang ketiga metode pendekatan pengeluaran. Jadi kalau kita diambil garis besar, macam-macam metode penghitungan pendapatan nasional itu ada 3. Ada pendekatan nilai produksi, ada pendekatan pendapatan, dan ada pendekatan pengeluaran. Nah, supaya kita jelas, maka satu persatu kita pahami. Ya. Yang pertama metode pendekatan nilai produksi. Ya. Apa dimaksud daripada metode pendekatan nilai produksi? Adalah pendekatan produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu usaha, baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Jadi rumusnya itu kalau menggunakan pendekatan nilai produksi, maka kita itu akan menghitung nilai atau harga yang dihasilkan oleh sebuah negara, yang diproduk oleh sebuah negara dalam rentang waktu 1 tahun fiskal. Nah, baik itu yang diproduksi oleh perusahaan milik negara atau perusahaan milik swasta. Maka kalau kita melihat rumusnya itu Y sama dengan kurung P1 kali Q1 tutup kurung tambah kemudian buka kurung P2 kali Q2 kemudian ditambah dengan dalam kurung P3 kali Q3 tutup kurung, begitu pun seterusnya. Nah, kita mengambil memahami rumus itu Y sama dengan pendapatan nasional, Q1 sama dengan jenis barang ke-1, Kn sama dengan jenis barang ke-N, kemudian P1 harga barang ke-1, kemudian Pn harga barang ke-N. Itu rumus kalau kita menggunakan pendekatan nilai produksi. Kemudian kita berikutnya kita menghitung dari pendekatan pendapatan. Jadi kalau tadi itu lebih banyak pendekatan produksi, maka kita akan menggunakan dengan pendekatan pendapatan. Nah, bagaimana kalau pendekatan pendapatan itu? Dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Jadi kita menghitung yang didapatkan dari faktor-faktor produksi itu, misalnya dari tanah dan sebagainya, itu dihitung semua. Nah, itulah baru itu menjadi pendekatan pendapatan. Baik itu yang dilakukan oleh individu atau oleh perusahaan dan lain sebagainya. Maka kita rumusnya menggunakan Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Artinya Y itu pendapatan nasional, W artinya upah atau gaji, R artinya sewa. Bisa biaya sewa tanah, gedung, dan lain sebagainya. Kemudian I artinya bunga, kemudian P artinya keuntungan. Ya, itu kita lihat itu metode yang pertama. Maka berikutnya kita akan melihat metode yang kedua, yaitu pendekatan pengeluaran. Jadi kalau tadi itu menghitung pendekatan pendapatan, maka kita akan menghitung pendapatan nasional itu dengan pendekatan pengeluaran. Jadi terbalik daripada yang sebelumnya. Nah, sehingga kita ini akan menghitung dengan detail ya. Apa pendekatan metode pengeluaran itu adalah apa? Semua pengeluaran dari rumah tangga,
perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Jadi kita menghitungnya itu semua yang dikeluarkan, yang dikonsumsi, yang biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga, yakni orang per orang, keluarga per keluarga, atau yang dikeluarkan oleh perusahaan, misalnya pabrik, misalnya mie, misalnya yang dihasilkan oleh perusahaan A, misalnya kita dihitung berapa yang dikeluarkan, yang kemudian individu berapa yang dikeluarkan, itu dihitung semua. Maka kita rumusnya itu menggunakan Y sama dengan C tambah I tambah G dalam kurung Q X dikurangin M. Artinya Y itu pendapatan, C artinya konsumsi, kemudian artinya I investasi, G artinya negara, kemudian X artinya ekspor, M artinya impor. Jadi kita dihitung itu yang dihasilkan itu ya, yang untuk menentukan hasil atau untuk menghitung pendapatan nasional itu menghitung apa yang dibelanjakan oleh penduduk suatu negara itu, baik itu dalam berupa konsumsi, bisa berupa investasi, dan juga pengeluaran pemerintah. Nah, kemudian setelah kita itu mengetahui semua, maka kita sudah waktunya kita mengetahui tentang pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam, supaya kita tahu, walaupun tidak sempurna, paling tidak kita mengenal itu. Nah, apa itu? Nah, ada 4 yang harus diperhatikan dalam pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Artinya harus ada instrumen-instrumen yang dapat mendeteksi apa pendapatan yang dilakukan oleh rumah tangga, baik itu dari warga yang kaya, sederhana, atau warga yang di bawah garis kemiskinan, kita dihitung semua, sehingga kita tahu betul-betul apa pendapatan nasional itu kayak apa gitu. Tidak diambil yang besar-besar saja. Kemudian yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Jadi juga harus ada instrumen yang dapat mengukur dan dapat menjumlahkan pendapatan yang dilakukan oleh masyarakat di desa. Kenapa disini menyebut desa? Karena banyak pendapatan desa itu tidak dilaporkan. Contoh, ada seorang itu misalnya memelihara kangkung, anggaplah tidak lebar, misalnya 20 kali 20 meter misalnya. Dia kan bisa sayuran dengan peran itu, tapi dia itu tidak beli, tidak ada laporannya. Atau ketepatan itu sayur itu disedekahkan pada tetangganya misalnya. Nah, itu kan berarti kan tetangganya kan seharusnya dia dihitung pendapatan, karena kalau umpamanya nggak diberi, dia butuh, kan harus beli, berarti harus ada pengeluaran. Kalau dihitung maksudnya pengeluaran, maka itu harus ada instrumen itu. Kemudian yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Maka harus ada instrumen ukuran sejahtera itu berapa pendapatannya per kapita, itu harus ada hitungannya. Sehingga kadang-kadang dia hitungan pendapatannya tinggi, tapi kebutuhan hidup tinggi, ya beda misalnya. Contoh di Indonesia, misalnya diam di Jakarta dan diam di Lumajang, ya berbeda. Diam di Banyuwangi juga berbeda. Gitu kan. Kemudian yang 4, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antara saudara dan sedekah. Maka kita ada penghitungan pendapatan nasional. Nah, berikutnya kita akan perlu kita membahas tentang sumber-sumber pendapatan nasional. Nah, di samping yang sudah umum di pendapatan nasional dalam konteks negara pada umumnya, maka atau paham ekonomi atau yang ekonomi itu juga ada yang agak berbeda gitu. Nah, yang ditawarkan itu ada 9 pendapatan. Yang pertama itu ghanimah, yakni harta rampasan perang. Kalau terjadi umat Islam berperang dengan Muslim dan menang, dan kemudian dia mendapatkan apa yang dimiliki oleh musuh, maka itu menjadi ghanimah. Nah, kemudian sedekah, yakni pemberian sukarela kepada orang, baik kepada individu yang sifatnya itu konsumtif, ya, yang sekali pakai dan sebagainya.
Kemudian yang ketiga itu infak. Infak itu sebenarnya pemberian kepada siapa saja, kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, itu disebut infak. Itu tapi banyak infak diartikan itu adalah pemberian yang sifatnya untuk kepentingan umum. Orang lebih mengenai itu sedekah jariah. Tapi infak pada dirinya itu adalah menginfakkan atau mentasarrufkan. Bisa itu diberikan pada istrinya, anaknya, dan juga kawan miliknya. Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Yaitu dihitung nanti itu gimana itu infak itu pendapatan. Kemudian yang keempat itu zakat. Ya zakat itu apa ini? Itu adalah orang yang wajib atau sesuatu yang wajib dikeluarkan berupa harta setelah dia memenuhi syarat wajib zakat. Jadi kalau orang itu zakat juga pendapatan negara, walaupun itu, apalagi diberikan langsung, apalagi pakai lembaga yang resmi yang dibentuk pemerintah, misalnya di Indonesia ada BAS, ada LAS dan sebagainya. Kemudian yang kelima itu usar. Usar itu apa? Usar itu adalah biaya cukai yang dikenakan kepada orang-orang non-muslim yang berdagang di negara-negara Islam dan negaranya itu negara tempat tinggal. Kalau ada Islam berdagang pada tempat itu dimintai pajak. Maka itu namanya usar dalam hukum Islam. Kemudian yang keenam itu adalah jizyah. Jizyah itu adalah pajak yang dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di negeri Islam dengan jaminan keamanan. Maka sebagai imbalan dari jaminan itu atau biaya operasional dari penjagaan itu perlu membayar jizyah. Kemudian yang untuk kharaj. Apa kharaj itu adalah bagi hasilkan pertanian yang tanahnya itu milik negara Islam yang dikelola oleh non-muslim. Nah, itu namanya. Kemudian yang 8 pajak tambang dan harta karun. Jadi daerah yang saja eksplorasi misalnya minyak atau misalnya itu pasir dan sebagainya, maka pajak itu dihitung pendapatan. Yang terakhir itu wakaf. Wakaf itu apa? Yaitu sederhananya itu wakaf itu hanya diem. Artinya harta itu tidak digunakan lagi dan diserahkan kepada umum sebagai niatan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Nah, saya kira ini yang ingin saya sampaikan tentang pendapatan nasional. Nah, untuk selanjutnya saya ingin mendengarkan dialog, mendengarkan tanya jawab sebagai penyempurna dari video yang saya kirim tadi malam sekitar jam 11 malam. Kemudian saya memasukkan di LMS, ternyata itu ada sedikit problem, mungkin di sistem yang dimiliki saya atau di laptop saya ada problem sehingga saya tidak mengakses. Tapi untuk jadwalnya saya kirim di grup ya. Mungkin itulah pengantar dialog kita tentang bicara tentang teori pendapatan nasional, baik dari pengertian pendapatan nasional, dari konsep pendapatan nasional, kemudian metode penghitungan pendapatan nasional, manfaat penghitungan pendapatan nasional, kemudian kita membahas tentang pendapatan nasional perspektif ekonomi Islam, kemudian yang terakhir tentang sumber-sumber pendapatan dalam ekonomi Islam. Itu dari saya. Persilakan yang mau bertanya, mute-nya langsung dibuka. Saya tidak menunjuk, persilakan yang tanya langsung dibuka, disampaikan. Yang berkenaan dengan materi ini, baik yang didengarkan sekarang atau yang didengarkan dari video. Persilakan. Ya, ada pertanyaan? Ada Nasi Khotun, ada pertanyaan? Yuyun, ada pertanyaan Yuyun? Ya. Pak, ada. Ya, persilakan Nada. Ya, Pak, ya. Itu kan Bapaknya bilang kalau videonya dikirim terakhir hari Kamis ya? Tadi malam anakku. Iya, kan katanya terakhir pengumpulan video hari Kamis. Iya, mungkin saya salah kirim. Ya, oke lah, iya itu. Itu ya. Kamis besok atau Kamis depan, Pak? Seharusnya saya mau ngetik sebenarnya itu hari Ahad maunya, bukan hari Kamis. Mungkin saya salah ketik mungkin ya, salah video. Berarti bukan hari Kamis ya, Pak? Hari bukan, Ahad ya, Pak? Hari Ahad maksud saya itu. Mungkin saya berarti salah. Iya. Oh, iya, Pak. Terima kasih. Iya, mungkin ya. Silakan yang ada pertanyaan. Enggak ada. Ini paham semua atau tidak paham semua sehingga tidak tanya. Ya, Muhammad. Ya, ada pertanyaan?
Paham semua atau tidak paham semua, Muhammad? Dwi Utami paham semua atau Dwi? Atau nggak paham semua, Dwi? Aku nak kedua. Mari kedua ya. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada. Ya.